Halo teman horor, kembali lagi bersama saya Nimas Aurin. Kali ini saya akan membawakan cerita judul Pocong Tetangga oleh Bang Esot. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke, gak usah lama-lama lagi, mari kita mulai ke ceritanya. Pocong tetangga. Amprung terkapar tak sadarkan diri di pinggir jalan. Ia bertelanjang badan dan hanya mengenakan celana levis selutut sehingga tekanan di dadanya dapat terlihat dengan jelas. Kulitnya berwarna sawo matang, rambutnya dicukur tersisir, perutnya buncit. Ia terlihat kumal, seperti tak terurus. Satu dua mobil truk pengangkut pasir melintasi Amprung. Mobil itu tak mengusiknya sama sekali. Dua buah botol bir kosong tergeletak di samping Amprung. Dua kakinya nyeker, entah raib kemana alas kakinya itu. Semalam memang menjadi malam yang panjang bagi Amprung. Dia kalah berjudi di pasar Kliwon dan dibuang begitu saja oleh sopir truk di pinggir jalan. Amprung memang seorang penjudi berat. Teman-temannya di pasar Kliwon adalah para pedagang gigi lima yang kalau malam ikut berjudi dengan Amprung. Nasib Amprung selalu buruk. Ia lebih sering kalah ketimbang menang. Seperti tadi malam, usai menjual cabai hasil curian dari kebun tetangganya, Amprung langsung pergi ke pasar Kliwon untuk bermain judi dadu. Awalnya, Amprung sempat menang. Uangnya bertambah berkali-kali lipat. Sayangnya, dia malah kembali kalah dan semua uangnya ludes. Uang kau udah habis, mau gimana lagi? Tanya Kobar, pedagang ikan lele yang ikut berjudi. Iya Amprung, sudah sana pulang aja. Sukarta, si bandar judi yang juga berprofesi sebagai pedagang sayuran, mengusir Amprung sambil tertawa. Sebentar lah bang, aku masih mau main ini. Amprung masih penasaran. Dia yakin kalau terus bermain pasti akan menang. Ya, mainnya pakai apa dong? Kohar meledek Amprung. Yuk pasang, ajak bandar. 5 orang melemparkan uangnya pada papan dadu. Sangat mudah bermain judi dadu ini. Ketika bandar sudah membeli aba-aba untuk bermain, para penjudi tinggal menaruh uangnya di atas papan yang bergambar butiran nilai dadu, semacam gambar pada kartu gaplek. Amprung bengong saja melihat mereka bermain. Sebaiknya kau pasang nomor 6, saran Amprung pada salah satu penjudi. Halah, diam kau. Dia tidak mau menerima saran dari pecundang. Setelah satu permainan selesai, Amprung melirik Sardi, temannya satu kampung. Bung, aku mau ngutang uang dulu sama kamu, bisik Amprung. Yang minggu lalu juga belum kau bayar, Prung. Sardi kesal. Ini yang terakhir, aku janji pasti bayar. Dengan terpaksa, Sardi meminjamkan uangnya. Amprung kemudian berjudi kembali. Sialnya, dia tetap kalah dan semua uangnya habis. Amprung menyerah. Dia rasa cukup untuk malam ini. Saatnya pulang. Tapi teman-teman Amprung tidak membiarkannya pulang. Mereka malah mengajaknya minum bir gratis. Bir murahan itu mereka beli di pinggir jalan. Amprung mabuk berat. Salah satu temannya sengaja menjahili Amprung. Ia ditelanjangi dan dinaikkan ke atas truk pengangkut beras. Lalu paginya, sang sopir truk membuang Amprung di pinggir jalan. Dari kejauhan, seorang sopir truk menyadari kalau ada orang yang sedang tidur di pinggir jalan. Sopir itu membunyikan klakson saat melintas di depan Amprung. Seketika saja, kepala Amprung bergerak. Ia akhirnya sadarkan diri. Amprung mencoba untuk bangkit. Dari kejauhan, ia mendengar sayup-sayup suara dari speaker masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Tiba-tiba sebuah mobil pick-up melintas. Suaranya mengganggu pendengaran Amprung. Entah siapa yang meninggal. Amprung juga tidak tahu sekarang dia ada di mana. Yang jelas ada satu hal yang membuatnya senang. Kebetulan sekali ada orang yang meninggal. Itu artinya dia akan dapat uang. Sudah menjadi hal lumrah
Kalau di suatu kampung ada yang meninggal, maka setiap orang yang ikut mensolatkan jenazahnya akan diberi uang sedekah. Mereka biasa menyebutnya uang kematian. Segera, Amprung beranjak pergi. Ia menuju sumber suara tersebut. Di belakang rumah salah satu warga, Amprung bersembunyi. Ia mencuri baju koko dan sarung di jemuran, lalu mengenakannya. Tidak ada satupun warga yang mengenali Amprung. Ia membaur dengan kerumunan warga di halaman masjid untuk mensolatkan jenazah. Tanpa disengaja, Amprung melihat sebuah amplop tebal yang tergeletak di bawah meja. Itu adalah uang untuk sedekah mayat. Amprung tersenyum. Jiwa kriminalnya muncul. Pelan-pelan ia mendekati meja itu dan berhasil mencuri segepok uang. Ia lalu pergi dari kerumunan warga. Nanti malam, uang itu akan ia gunakan untuk berjudi. Selesai sholat jenazah, pihak keluarga panik. Mereka menangis karena uangnya hilang dicuri. Siapapun yang mencuri uang sedekah bapakku, aku sumpahi akan dihantui pocong, teriak Jubaidah sambil menangis. Amprung tidak langsung pulang ke rumah. Uang itu ia bawa ke pasar Kliwon untuk berjudi. Dan lagi-lagi, dia kalah. Semua uangnya ludes. Dia bahkan ngutang lagi ke temannya. Jangan pulang dulu lah, kita mabok lagi, Prung, ajak temannya. Enggak ah, kalian tega sama aku. Amprung menyingkirkan lengan temannya dari pundaknya sendiri. Kali ini, kita gak bakal jahilin kamu lagi, Prung. Enggak, aku ngantuk mau pulang. Dari kemarin belum pulang, istriku pasti khawatir. Amprung pulang naik angkot. Angkot di sana memang beroperasi 24 jam. Kebetulan, ia menaiki angkot yang sepi penumpang. Sepanjang perjalanan, Amprung mencoba untuk ngobrol dengan sopir angkot. Tapi sopir itu hanya menjawab singkat-singkat saja, seperti sedang malas diajak bicara. Saat melintasi perkebunan bambu, dari kaca belakang angkot, Amprung melihat bayangan orang yang sedang berdiri di tengah jalan. Anehnya, walau angkotnya ia tumpangi terus melaju, bayangan itu tidak mau hilang. Aneh. Amprung menggelakkan kepala. Amprung perhatikan, bukannya semakin menjauh, bayangan itu malah semakin mendekat. Pak, ada orang yang ngikutin kita, kata Amprung pada sopir angkot. Mana uang saya? Bukannya menjawab, si sopir angkot malah minta uang. Uang? Amprung menoleh ke arah kemudi. Amprung berteriak. Ia terkejut melihat pocong di kursi kemudi. Ia kemudian lompat dari angkot, lalu tersungkur ke aspal. Kaki dan lengannya berdarah. Angkot tadi berhenti, lalu perlahan berjalan mundur mendekati Amprung yang masih kesakitan. Angkot itu mendekat. Amprung bangkit, lalu lari sekuat tenaga. Sesekali ia menoleh ke belakang. Angkot itu terus mengejarnya. Ada sebuah jalan kecil di sebelah kanan. Amprung berbelok ke jalan tersebut agar angkot tadi tidak bisa mengikutinya lagi. Setelah berusaha mencari jalan pulang dengan menyusuri perkampungan, Amprung akhirnya berhasil sampai di rumah. Ia menggedor pintu dengan sangat keras. Napasnya tersengal-sengal. Sesekali, ia menoleh ke belakang karena takut ada pocong yang mengikutinya. Tika, buka pintunya! Tidak lama kemudian, pintu bersuara, pertanda ada seseorang yang membukakannya. Kemana aja sih, Pak? Tika masih mengucek matanya yang kantuk. Ia geram dengan kelakuan suaminya itu. Tanpa menjawab, Amprung menerobos masuk. Tika heran dengan tingkah suaminya itu. Jangan-jangan ia dikejar-kejar warga lagi lantaran maling. Kamu kenapa, Pak? Maling lagi? Tika menghampiri suaminya. Udah, jangan banyak omong, tutup pintunya. Amprung malah balik malah. Tika menggelengkan kepala sambil berjejak kesal. Rasanya ia tak sanggup lagi hidup sama lelaki itu. Dari dulu, tabiat Amprung tidak berubah. Senang maling dan berjudi. Selama ini, yang menghidupi keluarga malah Tika. Ia berjualan nasi uduk di SD Sukaresmi.
tempat anaknya sekolah. "Pak, itu siapa di luar?" Tika mengintip dari balik jendela. "Tik, jangan diintip," desis Amprung. Tika beranjak menghampiri suaminya yang sedang berbaring ketakutan di atas sofa butut. "Dia ngeliatin rumah kita terus, Pak. Aku nggak bisa lihat wajahnya, samar gitu," kata Tika. Amprung menarik lengan istrinya ke kamar. Di sana ada anak perempuan mereka yang sedang tertidur pulas. Pintu kamar itu lalu dikunci rapat. "Uangku," seseorang mengetuk jendela kamar, diikuti dengan rintihan minta uang. "Pak, kamu maling uang siapa?" "Setan, Mah, uang setan." Amprung mengerutkan dahi. Tubuhnya bergetar. "Hah? Setan? Kok bisa?" Tika heran. Kaca pintu kamar mereka masih diketuk. "Aku mencuri uang sedekah orang yang meninggal," bisik Amprung. "Bajingan kamu, Pak. Jangan-jangan itu uangnya Pak Rusdi." Tika terkejut. Ia benar-benar marah. "Maksud kamu?" "Pak, makanya kalau udah punya anak istri, jangan keluyuran gak jelas. Itu tetangga kita Pak Rusdi meninggal tadi pagi. Jenazahnya dibawa ke kampung tempat kelahiran dia. Pas selesai disolatkan, uang sedekahnya hilang, ada yang nyuri. Ternyata kamu, Pak, pencurinya." "Shh, jangan berisik." Amprung menutup mulut istrinya. Tika menyingkirkan lengan suaminya. Ia lalu mendekat ke jendela. Pocong itu masih di luar. Ia mengetuk kaca jendela kamar dengan cara membutur-buturkan kepalanya. "Ampun, Pak Rusdi, jangan ganggu kami." Tika mengeraskan suaranya. "Uangku, kembalikan uangku," kata pocong itu dari luar. "Pak, berapa uang yang kamu curi?" Amprung menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu, itu banyak sekali, sekepok," jawab Amprung. "Kamu pakai judi uangnya?" Amprung mengangguk. Refleks saja, tangan Tika menampar wajah suaminya. "Bodoh kamu, Pak." Jendela semakin keras digedor. "Ampun, Pak Rusdi, saya janji besok akan kembalikan uangnya," kata Amprung. Tika menoleh ke suaminya dengan ekspresi wajah kesal. "Uang dari mana?" bisik Tika. "Pokoknya aku akan usahakan," jawab Amprung. Suara ketukan perlahan hilang. Tika membuka sedikit tirai jendela. Ternyata pocong itu sudah pergi. Keesokan paginya, saat Tika melintas di depan rumah tetangganya, ia melihat Jubaidah menangis di teras rumah. Suami dan kedua anaknya mencoba menenangkan Jubaidah. Wanita itu masih belum ikhlas uang sedekah bapaknya dicuri orang. Padahal itu uang tabungannya selama bertahun-tahun. "Ibu kenapa?" tanya Amila. Ia menengadah ke Tika yang tiba-tiba mempercepat langkah. "Nggak apa-apa, Nak. Ayo, nanti kamu terlambat masuk kelas." Tika menarik lengan anaknya, memintanya untuk mempercepat langkah. Amila menoleh ke arah pohon jambu. "Bu, ada yang ngeliatin kita," katanya sambil menunjuk. Tika memperhatikan pohon jambu di pinggir jalan, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. "Udah, ayo, cepat pergi." Tika tahu itu pasti pocong semalam yang masih mengikutinya. Pagi sekali, Amprung sudah ada di pasar Kliwon. Pengunjung pasar sudah ramai. Para pedagang sibuk melayani pembeli, termasuk Sardi yang merupakan penjual ayam potong. Di tengah kesibukannya, Amprung datang menghampiri Sardi. "Tolong aku, Di." "Apalagi, Prung?" tanya Sardi sambil sibuk memotong ayam.
Aku dikejar-kejar pocong. Sardi malah tertawa mendengarnya. Pocong? Zaman sekarang mana ada pocong, Bung? Kamu ada-ada aja. Ini serius. Semalam aku didatangi pocong. Ini semua salahku, Di. Salah apa kau? Sardi sambil sibuk mengilu ayam potong dan membungkusnya. Aku mencuri uang sedekah jenazah. Bisiknya pelan di telinga Sardi. Hah? Sudah gila kau? Sardi menembaskan goloknya di atas tatakan kayu, lalu menoleh ke arah Amprung. Jenazah siapa? Lanjut Sardi. Tetangga aku, Di. Sardi menggelengkan kepala. Ia mencabut kembali goloknya. Kau harus mengembalikannya, Pung. Uangnya banyak sekali, dan aku nggak sanggup mengembalikannya, Di. Kau tahu nggak tempat dukun sakti di dekat sini? Ada, di kampung Cilengkong. Mbah Goto namanya. Dia dukun yang sakti. Kau kesana aja. Siapa tahu dia bisa bantu. Amprung mengangguk. Sardi dengan baik hati mau membantu Amprung. Ia bahkan memberikan uang 200.000 untuk Amprung agar bisa membayar dukun itu. Pagi itu juga, Amprung pergi ke kampung Cilengkong dengan naik ojek. Jalan menuju kampung itu rusak, berkerikil, ada banyak lubang di tengah jalan yang digenangi air hujan. Setelah sekitar 20 menit perjalanan, akhirnya Amprung tiba di kampung Cilengkong. Rumah Mbak Goto terbilang bagus. Catnya berwarna putih, pagar rumahnya dicat warna hijau. Di depan pagar itu ada spanduk bertuliskan tabib pengobatan alternatif. Selain dukun, ternyata Mbak Goto juga seorang tabib yang biasa mengobati penyakit kiriman alias santet. Ini benar rumahnya Mbak Goto? Tanya Amprung pada tukang ojek. Iya benar, saya pernah kesini sekali, jawabnya. Amprung membayar ongkos ojek, lalu melangkah menuju gerbang rumah Mbak Goto. Permisi. Amprung mengetuk kunci gerbang, menimbulkan bunyi nyaring. Dari dalam rumah muncul seorang wanita yang umurnya sekitar 30 tahunan. Ia mengenakan daster, rambutnya diikat ke belakang. Sambil tersenyum, ia menghampiri Amprung. Iya mas, ada keperluan apa ya? Tanya wanita itu sambil membukakan pintu gerbang. Saya mau bertemu dengan Mbah Goto. Apa beliau ada di rumah? Ada mas, silakan masuk. Amprung dibawa masuk ke dalam rumah. Ia sempat terkagum-kagum melihat isi rumah Mbah Goto. Banyak koleksi patung yang terbuat dari kayu. Mbah, ada tamu. Wanita itu mengetuk pintu kamar Mbah Goto. Suruh masuk aja. Terdengar suara laki tua dari dalam kamar. Silakan mas, masuk aja ke kamar Mbah. Dengan sopan, Amprung masuk ke dalam kamar Mbah Goto. Di sana ia melihat Mbah Goto sedang santai di atas sofa sambil menonton TV. Kakinya diselonjorkan ke meja. Ia menoleh pada Amprung. Silakan duduk. Mbah Goto menurunkan kakinya. Ia bergeser, memberi tempat untuk Amprung. Terima kasih Mbah, saya Amprung. Saya mau minta pertolongan Mbah. Mbah Goto masih memperhatikan layar TV yang menayangkan film kartun lawas. Sesekali, ia tertawa. Amprung mulai ragu kalau Mbah Goto itu dukun sakti. Masalahnya apa? Tanya Mbah Goto. Ia kembali menaikkan kakinya atas meja. Dikejar-kejar pocong, Mbah. Mbah Goto malah tertawa terbahak-bahak. Ia sekarang menoleh ke arah Amprung. Tanpa diminta, Amprung menceritakan apa yang sudah ia perbuat sehingga pocong itu mengejarnya. Mbah Goto mengangguk-angguk, tapi dia malah fokus kembali ke TV. Pocong itu minta uangnya kembali, tapi kau tidak mampu. Iya Mbah, tolong bantu saya biar pocong itu pergi. Mbah Goto
mematikan TV. Ia menghembuskan nafas berat dan perlahan bangkit. Ia mengambil sebuah botol cembung dari dalam lemari. Kalau pocong itu datang lagi ke rumahmu, kamu buka tutup botol ini. Nanti dia akan terkurung di dalam botol. Amprung tersenyum. Terus kalau udah terkurung, nanti botolnya saya apakan, Mbah? Kau simpan baik-baik, jangan sampai pecah. Pocong itu nantinya bisa mendatangkan keberuntungan juga. Wah, serius, Mbah? Iya, ini kamu bawa pulang. Amprung meraih botol cembung itu. Tapi tiba-tiba, ekspresi wajahnya datar kembali. Ia belum menanyakan harga botol itu. Berapa ya, Mbah, harganya? Gratis, ambil aja. Aku tahu, kamu orang susah. Mbah Goto tertawa. Ia menyalakan TV lagi dan lanjut menonton kartun. Amprung berkali-kali mengucapkan terima kasih, kemudian pamit dari hadapan Mbah Goto. Malamnya, saat anak Amprung sudah tidur, ia dan istrinya bersiap di jendela rumah. Mereka mengintip dari balik jendela, mencari keberadaan pocong. Tepat pukul 12 malam, terlihat asap kental menyembur di depan rumah mereka. Saat asap hilang, terlihat pocong berdiri di sana. Uangku, lirih pocong itu. Amprung memberanikan diri. Ia membuka pintu rumah, lalu menyodorkan botol itu ke arah pocong. Seketika saja, pocong itu berubah kembali menjadi gumpalan asap, lalu masuk, tersedot ke dalam botol. Mampus kau! Amprung tertawa. Amprung menyimpan botol itu dengan sangat rapi. Ia membungkusnya dengan kain bekas, kemudian dimasukkan ke dalam kardus. Ia menyimpannya di dalam lemari. Tidak ada seorang pun yang boleh membuka lemari itu. Zahra, anak perempuan Amprung, berkali-kali diingatkan oleh ibunya agar tidak membuka lemari tersebut. Tengah malam, saat mereka sedang tidur, terdengar suara botol yang seperti diketuk. Tika terbangun. Suara itu bersumber dari dalam lemari. Pocong dari dalam botol memaksa ingin keluar. Tika mengguncang-guncangkan tubuh suaminya. Pak, bangun! Ada apa? Amprung terbangun, masih dalam keadaan kantuk. Dengar, Pak, kata Tika. Amprung meruncingkan daun telinganya. Pocong? Iya, Pak. Amprung segera turun dari tempat tidur. Ia lalu membuka lemari dan memeriksa keadaan botol. Di dalam botol tersebut menggumpal asap putih yang melayang tapi tenang. Botolnya bergetar sambil terus mengeluarkan suara ketukan. Pak, gimana kalau nanti botol ini pecah? Kamu jangan khawatir, botol ini sakti dan tidak akan bisa ditembus pocong sialan itu. Tika, lihat ini. Amprung menunjukkan botol itu kepada istrinya. Aneh sekali, dari dalam botol itu muncul 4 digit angka yang entah apa maksudnya. 3785. Amprung buru-buru mencatatnya. Itu nomor apa, Pak? Nggak tahu. Dicatat aja dulu, siapa tahu bisa jadi jimat. Suara ketukan dari dalam botol sudah hilang. Amprung meletakkan kembali botol ke tempat semula dengan sangat hati-hati. Keesokannya, di pasar Kliwang, Amprung membantu Sardi berjualan. Kalau memang lagi rajin, Amprung bekerja jadi apapun di pasar itu. Kadang menjadi tukang pikul, kadang membantu lapak orang. Tapi, ia lebih sering hanya tiduran saja di pojok pasar, sambil menunggu mangsa untuk dicopet. Sardi! Muncul seorang lelaki dari arah barat yang mengenakan topi koboi. Ia membawa buku dan pulpen. Oi, Arman! Sardi menoleh ke arah lelaki itu sambil tersenyum. Biasa, mau pasang togel nggak? Arman membuka buku yang dibawanya. Di dalam buku itu banyak sekali dikit nomor togel untuk dipilih.
Boleh deh, aku pasang 2 dikit aja. Di sela kesibukannya, ia mengeluarkan uang Rp2.000. Mau nomor berapa? Tanya Arman. 47, ujar Sardi. Ia kembali meraih goloknya dan memotong daging ayam. Hai, kau Amprung, pasang togel lah. Sardi memukul buku togel ke kepala Amprung. Gak punya duit bang, timpalnya tanpa melihat ke arah Sardi. Duit yang aku kasih kemarin udah habis, tanya Sardi. Tiba-tiba wajah Amprung cerah. Ia ingat kalau si dukun menolak uang itu. Buru-buru Amprung merogoh celananya. Ini masih ada. Berapa itu? Aku pasang 1.000 perak aja lah bang. Uangnya buat judi nanti malam. Berapa dikit? Amprung terdiam. Dia ingat 4 digit nomor yang tertera di dalam botol. 4 bang, 4 digit. Nomornya, Arman bersiap mencatat. 3785. Mantap Prung, semoga beruntung kau. Arman beranjak pergi. Ia akan berkeliling pasar untuk menawarkan judi togel. Beberapa hari kemudian, nomor togel 4 digit keluar. Amprung terkejut karena taruhannya benar. Nomor yang keluar dari togel itu 3785. Amprung mendapatkan hadiah sebesar Rp2 juta. Ia menyesal karena tidak bertaruh lebih banyak. Aku menang togel Tik. Nomornya dari botol semalam. Wah, serius pak? Iya Tik. Nanti malam kita lihat lagi botolnya. Siapa tahu muncul nomor togel lagi. Namun sampai 3 hari berikutnya, botol itu tidak mengeluarkan nomor togel. Hanya ada suara ketukan dari dalam botol. Pocong itu mendesak, ingin dikeluarkan. Pocong sialan, bikin berisik aja. Amprung melempar gantungan baju ke arah lemari. Suara itu sangat mengganggu, sehingga keluarga Amprung susah tidur. Pak, coba pindahkan botolnya ke dapur, saran Tika. Amprung menuruti saran istrinya. Ia membawa botol itu ke dapur, lalu diletakkannya di atas meja makan. Akhirnya, keluarga Amprung bisa memejamkan mata. Kini, suara itu hanya terdengar pelan dan sayup. Namun sebelum Amprung terlelap, tiba-tiba terdengar suara gaduh di dapur. Mereka mendengar suara seperti kaca yang pecah. Sesaat kemudian, diikuti suara kucing mengeong. Pak, botolnya! Tika panik dan membangunkan suaminya. Mereka berdua berlari ke dapur. Dan cerita tentang pocong tetangga pun bersambung. Bagi kalian yang masih penasaran dan ceritanya, jangan lupa tonton pocong tetangga di part selanjutnya.